Saya Novita Tandri, psikolog anak remaja dan keluarga, ingin mengajak married couples yang sudah memasuki usia di atas 15 tahun pernikahan untuk bergabung di acara webinar yang akan diadakan di hari Sabtu, tanggal 25 Februari pukul 10 hingga 12 siang waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Back to Two, What to Do. Acara ini akan berbicara tentang bagaimana menghadapi perubahan fisik dan emosi karena hormon yang berubah. Bicara tentang premenopause, bicara tentang menopause, berbicara juga tentang bagaimana kita menjadi tua dengan bijaksana atau aging gracefully. Post-power syndrome, dan juga akan berbicara tentang menantu dan mertua, mempersiapkan diri menjadi seorang mertua. Saya juga akan berbicara bagaimana kita yang menghadapi post-power syndrome. Nah, di acara ini saya mengajak married couples untuk bergabung supaya bisa memupuk dan menjaga hubungan pernikahan sesuai dengan firman Tuhan supaya pernikahan tetap sehat dan kuat untuk memasuki dan melalui musim ini. Sampai ketemu di acara webinar ini di tanggal 25 Februari pukul 10 pagi. Sampai ketemu. Halo semuanya, welcome to JPCC Online Service. Saya senang bisa bertemu saudara kembali dan saya berharap saudara dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Dan sebelum kita memulai, bulan ini adalah bulan Februari di mana kita akan membahas tema relationship. So kita akan belajar banyak mengenai bagaimana kita akan membangun hubungan yang baik. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan dan sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita sama-sama membaca ayat mingguan yang diambil dari Amsal 4 ayat 23. Saya akan membaca terlebih dahulu, lalu nanti kita akan baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita fokuskan hati dan pikiran kita, and let's offer our sacrifice to Him dalam bentuk puji-pujian. So, let's worship Him together. Selamat pagi untuk saudara semua. Berapa banyak yang bersyukur dan kagum akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini, amin. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Saya mengundang kita untuk bebas bernyanyi dan berekspresi, amin. Come on, let's sing this together. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari,
segala pujian. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terlepas dari apapun keadaan, musim yang sedang kami jalani, kami mau katakan hari ini bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Amen. Thank you Jesus. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you.
church sing. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. But thank you, Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang begitu baik. Di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan bahwa perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih-Mu selalu mengikuti kami. Kemanapun kami pergi, Engkau ada di sana dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. We thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. Oh, He's with you in the morning, in the morning,
hatimu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kami tahu Kau hadir dimanapun juga kami berada pada hari ini. Hadirat-Mu ada menyertai kami. Kuasa-Mu hadir di tempat ini. Dan Kau Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar hadirat-Mu yang menguasai setiap kami. Tangan-Mu yang menggenggam setiap kami yang membutuhkan Kau pagi hari ini. Hamba berdoa bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang terluputkan dari lawatan dan jamahan-Mu. Makasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau hadir dengan kuasa-Mu, Engkau hadir dengan kesembuhan-Mu, Engkau hadir dengan pengharapan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sehingga apapun yang kami butuhkan, kami bertemu dengan jawaban yang kami sedang butuhkan saat ini. Karena kami bertemu dengan Engkau. Urapi firman-Mu, rapi hamba-Mu, sehingga apa yang kami akan dengarkan dan terima bisa menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga perubahan dan transformasi yang terjadi dalam kehidupan kami menghadirkan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Hari ini, kami dedikasikan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami semua telah berdoa dan mengucapkan syukur, dan setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini memasuki bulan Februari adalah tentang relationship. Semua orang bilang relationship. Nah, saya beri judul khotbah hari ini Quality Relationship. Kita akan membahas belajar tentang hubungan yang berkualitas. Dan di bulan Januari kemarin kita belajar tentang closer to God, mendekatkan diri pada Tuhan. Dan sudah banyak sekali pelajaran berharga tentang dampak daripada kehidupan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Saya sendiri sempat bilang bahwa kedekatan harus dibangun dengan intensi. Hanya karena kita rajin ke gereja, bahkan rajin melayani, tidak secara langsung membuat kita dekat dengan Tuhan. Membuat kita jadi agamawi sih, religious, tapi dekat dengan Tuhan harus dibangun dengan pengenalan yang mendalam akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ada amin? Melakukan firman Tuhan yang akan membuat kita kemudian merasa dekat dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan membuktikan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang relationship, atau sepanjang bulan Februari kita akan belajar tentang relationship. Saya akan mulai dengan mengutip statement ini. Saya tidak tahu apakah saudara sempat pernah mendengar atau pernah menyadari statement atau fakta atau kebenaran ini. Statementnya adalah kualitas hubungan relasi kita dengan seseorang atau kualitas hubungan relasi seseorang dengan sesamanya akan menentukan kualitas kehidupannya. Kualitas hubungan yang kita punya akan menentukan kualitas kehidupan kita. Jadi kalau saya tulis di sini, papan tulis yang sudah lama, jarang saya pakai. Quality relationship, kualitas daripada hubungan yang ada, akan kemudian menentukan kualitas kehidupan, quality life. Saudara, apabila menginginkan kehidupan yang berkualitas, mau tidak mau saudara perlu mempertimbangkan atau menyimak dan memperhatikan hubungan yang saudara miliki. Fakta ini ditunjang sebenarnya bukan hanya oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dibuktikan secara ilmiah, yang sebentar lagi nanti akan kami kutip atau saya akan paparkan pada saudara fakta ilmiah penelitian yang ada. Nah, kualitas kehidupan seseorang ditentukan oleh kualitas hubungan yang ada. Bukti daripada penelitian juga menunjukkan bahwa kebahagiaan, kesehatan jasmani, bahkan kesehatan otak, memori seseorang
sangat ditentukan oleh hubungan yang dia miliki dalam kehidupannya atau sepanjang hidupnya. Penelitian sudah membuktikan itu. Nah, mari kita mulai sebelum kita masuk ke dalam penelitian atau data daripada penelitian, kita mulai dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hubungan yang kita miliki? Kejadian pasal kedua, ayat 18 memberitahukan pada kita tentang pentingnya kita menjalin hubungan. Tuhan berfirman seperti ini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat ini sebenarnya tidak ditujukan pada kita supaya setiap kita menikah atau tidak hidup melajang. Semua yang masih single katakan, puji Tuhan. Tetapi ayat ini sebenarnya ditujukan untuk menyadarkan kita bahwa kita diciptakan untuk tidak hidup sendirian. You're not designed to live on your own. Tidak hidup isolated, soliter, sendirian. Saudara didesain, diciptakan untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Kita saling membutuhkan. Karena saudara kenapa? Banyak sekali ayat ini dikutip untuk kemudian mendesak orang supaya menikah. Orang tua yang anaknya sudah besar, belum punya pacar. Ingat loh, Tuhan bilang gak baik manusia sendiri saja. Ya, ayat ini sebenarnya bukan itu tujuannya. Kenapa? Karena kesendirian pun bisa dirasakan di dalam sebuah pernikahan, bukan? Karena menikah pun juga nggak membuat orang tidak kesepian. Semua yang sudah menikah dan masih kesepian katakan, ampun. Karena you can be married but still feeling lonely in your marriage. Demikian juga kesendirian bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalam kumpulan orang banyak. You can still feel lonely. Saudara bisa merasakan sendiri, kesepian, bahkan di dalam kerumunan orang banyak. Seperti saya pernah katakan bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya, karena walaupun negaranya ramai, kotanya ramai, tapi orang-orang yang hidup di tengah-tengah keramaian itu merasakan kesendirian. Kenapa? Karena tidak ada hubungan yang berkualitas yang dia miliki dengan orang-orang sekitarnya. Belum lagi budaya Jepang tidak memudahkan orang untuk kemudian membangun atau menjalin kedekatan satu dengan yang lain. Saya pernah katakan bahwa di bahasa Jepang itu kalau baru berkenalan kita masih sangat formal dan perlu pendekatan berlapis-lapis. Kalau kita membuka diri secara berlapis-lapis sampai kita bisa bertanya pertanyaan yang sangat pribadi, misalnya bekerja apa, sudah menikah apa belum, dan lain sebagainya. Perlu pengenalan yang sangat mendalam dengan seseorang sebelum seseorang membuka diri untuk mengizinkan kita bertanya. Termasuk bertanya, kamu percayanya apa? Agamanya apa? Yaitu budaya yang ada di negara Jepang. Berbeda dengan kita yang ada di Indonesia. Kita kenalan 30 detik, kita bukan hanya tahu namanya, kita tahu daerah asalnya, anak keberapa, sudah menikah apa belum, bercerai apa tidak, simpen tabungan di mana, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu di Indonesia sebenarnya keuntungannya adalah bahwa kita sebenarnya punya kesempatan untuk bisa mencurahkan isi hati lebih mudah dibandingkan budaya yang lain. Nah, manusia memang diciptakan untuk tidak hidup sendirian. Nah, itu adalah data daripada firman Tuhan. Nah, sementara penelitian yang saya ingin ambil dan kami ingin ambil untuk perkenalan kepada saudara adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard. Dan Harvard melakukan penelitian sudah cukup lama. Penelitian itu sudah berlangsung hampir 80 tahun lebih, dimulai di tahun 40-an, dan saya masih ingat pertama kali saya mengutip penelitian ini sebenarnya tahun 2016. Saya sudah pernah menyampaikan firman Tuhan, mengutip hasil daripada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan oleh Harvard Study of Adult Development, dan profesor yang melakukan atau yang memimpin sekarang adalah pemimpin atau profesor keempat yang memimpin program ini karena sudah 80 tahun. Jadi ini sudah berganti direktur yang keempat yang melanjutkan program ini di Harvard Medical School. Dia bernama Profesor Robert Waldinger. Kalau saudara search di YouTube, saudara akan temukan presentasinya. Profesor Robert Waldinger, dan mereka di Harvard melakukan penelitian atas 724 orang di tahun 40-an. Pada waktu itu mereka semua berusia 19-an, teenagers. Dan separuh daripada 724 orang itu adalah mahasiswa Harvard, orang-orang yang punya kesempatan berpendidikan lebih tinggi. Sementara separuh lainnya adalah kelompok masyarakat yang
less fortunate, yang lebih tertinggal secara keuangan dan lain sebagainya. Mereka berasal dari bagian yang paling miskin di kota Boston. Nah, 724 orang ini diselidiki hidup mereka karena untuk membuktikan bahwa hubungan yang dimiliki seseorang mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi umurnya yang panjang, mempengaruhi kesehatannya, bahkan mempengaruhi daya ingatnya. Itu perlu diselidiki, tidak bisa cuma diasumsi. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang punya umur boleh bilang terpanjang di dunia. Karena penelitiannya masih berlangsung dan sudah lewat lebih daripada 80 tahun. Dan dari 724 orang yang dimulai, sekarang masih ada 60-an yang masih hidup, berusia di usia 90-an. Dan dari 724 orang ini sudah ada 2.000 orang lebih keturunan mereka. Dari 724 mereka yang ikut penelitian ini, ada yang dari posisi kehidupan yang sangat tinggi kemudian merosot sampai hancur hidupnya. Demikian juga sebaliknya ada dari mereka yang tadinya datang dari latar belakang keluarga yang sangat miskin, tapi kemudian hidupnya meningkat. Dan mereka berkesimpulan bahwa kualitas daripada hubungan yang dimilikilah yang menentukan daripada kualitas kehidupan mereka. Baik itu umurnya, kesehatannya, maupun daya ingatnya. Jadi kesimpulan mereka, statement yang mereka bikin, saya kutip sekali lagi, good relationships keep us happier and healthier. Ini adalah hasil cuplikan daripada pernyataan mereka yang melakukan penelitian lebih daripada 80 tahun, mengikuti mereka yang sudah menjadi responden. Ada banyak dari semua pria 724 orang ini yang kemudian istri-istri mereka ikut menjadi objek penelitian karena juga ditanyakan anak-anak mereka. Setiap sekian lama mereka ambil darah daripada mereka untuk diambil datanya. Otak mereka semua di-scan, di MRI, supaya mereka punya data yang valid, yang sah untuk kemudian mendukung pernyataan mereka. Sekali lagi, jadi mereka katakan bahwa orang-orang yang punya hubungan yang sehat, umurnya lebih panjang, tubuhnya lebih sehat, dan daya ingatnya lebih bagus. Jadi kalau mau punya daya ingat yang baik, pastikan saudara punya hubungan yang sehat. Ada amin? Nah, saya nggak tahu saudara juga pernah dengar apa tidak, ada yang pernah berkata bahwa hubungan relasi atau relationship is something that is alive, sesuatu yang hidup. Artinya, kalau sesuatu hidup, kalau kondisinya tidak sehat, saudara bisa rawat supaya dia kemudian pulih dan sembuh kembali. Amin. Jadi hubungan relationship adalah sesuatu yang saudara perlu rawat, jaga supaya tidak mati, supaya juga berada dalam kondisi yang sehat. Nah, kita perlu mengerti prinsip-prinsip yang harus kita apply supaya kita punya healthy atau quality relationship sehingga kita bisa punya quality life yang kita mau nikmati. Nah, tadi adalah data daripada penelitian dan firman Tuhan tentang relationship. Lebih jauh lagi, saya ingin mengajak saudara membuka Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama dan ayat kedua juga bicara tentang quality relationship dan quality life. Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur berkata bahwa berbahagia atau bahasa Inggrisnya memakai kata blessed atau blessed. Orang-orang yang diberkati dikatakan sangat ditentukan oleh jalannya orang tersebut, berdirinya orang tersebut, dan duduknya orang itu. Dengan siapa dia jalan, dengan siapa dia berdiri, dengan siapa dia duduk, atau dengan individu seperti apa kita membangun hubungan dan relasi, akan menentukan kualitas kehidupan yang kita bangun. Ada amin? Bahagia hadir, Mazmur katakan, pada saat kita tidak berjalan dengan orang yang fasik, tidak berdiri dengan orang yang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada
firman Tuhan, karena firman adalah seorang individu, seorang pribadi. Pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan merenungkan apa yang Dia ucapkan siang dan malam, maka hidup kita akan berbahagia. Blessed. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita membahas lebih jauh, pertanyaannya, how do we build relationship kalau gitu? Bagaimana kita membangun hubungan yang berkualitas? Pertama-tama kita perlu samakan dulu apa yang saudara yakini atau definisi saudara tentang kehidupan yang berkualitas. Karena setiap kita punya definisi berbeda-beda tentang hidup yang berkualitas. Are you okay? Sangat tergantung pada definisi hidup berkualitas saudara diacu kepada apa. Nah, ada penelitian lain dan buku lain yang kemudian menggambarkan, nanti saya sebut nama bukunya sebentar lagi, yang berkata bahwa ada orang yang mengacu kualitas kehidupan dia kepada hal-hal yang sifatnya ekstrinsik. Saya tulis bahasa Inggris saja. Saya akan jelaskan apa artinya ekstrinsik. Artinya sesuatu yang datang dari luar yang dia anggap sebagai keberhasilan atau kualitas. Misalnya kekayaan, ketenaran atau keterkenalan, menjadi nilai daripada kualitas. Kalau seseorang punya materi yang luar biasa, punya ketenaran luar biasa, atau punya citra diri atau status. Lebih pada status. Ini semua sifatnya luar. Kalau saya punya ini, maka saya akan bahagia. Saya bisa hidupnya berkualitas. Sementara selain ekstrinsik, ada yang sifatnya intrinsik. Artinya, seseorang yang memberikan definisi kualitas kehidupan dari dalam. Misalnya apa? Dia anggap relasi, hubungan yang dia miliki adalah nilai yang lebih berharga. Saudara bisa mengerti perbedaannya? Atau nilai-nilai kehidupan, values dalam kehidupan. Atau impact, pengaruh yang seseorang berikan dalam kehidupannya. Atau komunitas yang seseorang miliki. Sifatnya intrinsik dari dalam. Nah, kalau saudara sudah bisa mendefinisikan definisi daripada yang saya anggap sesuatu yang bernilai berkualitas itu apa, saudara kemudian akan lebih mudah untuk menentukan dengan siapa saudara membangun hubungan, bukan? Karena kalau saudara menganggap berhasil, sukses, bahagia itu adalah kaya, tenar, punya status, maka saudara cenderung akan cari orang yang punya ini untuk saudara deketi. Atau saudara berkata, saya punya nilai-nilai yang sifatnya dari dalam. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya nama baik, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang tulus, yang punya pernikahan yang sehat, punya dampak kehidupan yang baik. Yang saya ingin bangun adalah ini, maka saudara akan tentunya memilih orang-orang yang punya nilai yang sama. Sekali lagi, saya ingin tambahkan catatan, saya tidak berkata bahwa ini tidak penting. Tapi ini adalah pengakuan semua yang sifatnya ekstrinsik datang dari luar. Tapi kalau kita cari dahulu kebenaran, maka semuanya bisa ditambahkan kepadamu. Kalau nilai kita dari dalam, nggak masalah kalau kita dipercayakan kekayaan. Karena yang akan kita cari untuk membangun relasi bukan cuma orang yang kaya. Kenapa? Nanti kita akan bahas bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang yang punya nilai yang luar biasa, bukan karena punya mobil dan rumah yang luar biasa. Make sense to you? Yes. Sehingga pada waktu saudara punya nilai, saudara bisa mengerti karena saudara bukan hanya berusaha untuk mendekati atau membangun hubungan dengan orang lain, saudara perlu menyadari ada banyak orang ingin mendekati saudara. Sehingga saudara bisa menyelidiki apakah orang itu mendekati saudara karena saudara dipercayakan Tuhan, kekayaan, materi, dan posisikah? Karena ini akan datang kalau saudara punya nilai yang luar biasa dalam kehidupan.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu juga akan ditambahkan kepadamu. Are you getting a good framework? Nah, masalahnya adalah selama ini dunia menganggap kelimpahan materi akan menjamin kualitas hidup yang baik. Dunia menganggap ini cukup. Kalau saudara punya kekayaan materi, punya follower yang luar biasa, punya status yang luar biasa, then you have a quality of life. Masalahnya adalah firman Tuhan tidak mendukung itu, riset tidak mendukung itu. Karena riset sudah menunjukkan bahwa bukan itu yang menjadi penopangnya. Nah, buku yang menopang apa yang saya katakan adalah judulnya The High Price of Materialism. Ada buku yang berjudul The High Price of Materialism ditulis oleh seorang penulis yang bernama Tim Kasser. Tim Kasser meneliti kedua nilai ini. Dan harga daripada materialisme menggerogoti hubungan yang ada yang menyebabkan banyak manusia hidup di dalam depresi. Karena kalau seseorang memberikan definisi kualitas hidupnya berdasarkan apa yang ada di luar, ya, status, kekayaan, ketenaran, maka tidak heran kalau banyak di antara kita jatuh ke dalam ketidakpastian dan depresi. Ada banyak sekali manusia yang mengalami ketidakbahagiaan karena resiko untuk kita tidak bahagia itu lebih besar karena tergantung dari luar. Tapi sebaliknya kalau saudara menaruh nilai intrinsik dalam kehidupan saudara, resiko untuk saudara mengalami anxiety, depresi, kecemasan, minority complex, rasa tidak layak, tidak mampu, resiko saudara lebih kecil. Dan UCLA sudah membuktikan 74,6% responden yang mereka interview mengatakan bahwa zaman generasi sekarang mereka memilih atau mereka mendahulukan semua yang faktor dari luar menjadi apa yang mereka kejar. Tidak heran kalau dunia sedang mengalami anxiety, depresi, apalagi mengetahui tahun 2023 akan mengalami krisis secara global. Tapi kalau saudara mendekatkan diri pada Tuhan, saudara tidak perlu depresi karena kualitas hidup saudara tidak berasal dan tidak bergantung kepada itu semua. Amin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun quality relationship? How? Bagaimana? Mari kita mulai belajar. Ada 4 hal yang saudara bisa lakukan kalau saudara mau membangun kualitas relasi atau hubungan yang sehat. Filipi pasal kedua ayat ke-5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidup bersama, bukan hidup sendiri. Ya, ini adalah acuan kalau saudara mau hidup bersama. Dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam apa? Kristus Yesus. Memang membangun hubungan gak mudah, makanya banyak orang milih hidup sendiri. Ribet memang. Oleh sebab itu dia katakan kalau mau hidup bersama, kita harus belajar untuk pikir dan rasa seperti Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, pada waktu kita pikirnya disamain, rasanya disamain, kita jadi dekat. Jadi kalau saudara mau dekat sama Tuhan, ketahui cara pikir dan cara rasa Tuhan. Saudara mau dekat suami istri, pastikan cara pikir dan cara rasanya dideketin. Makanya banyak tukar pikiran, banyak berbagi perasaan. Jadi yang mau pacaran, mau dekat, banyak tukar pikiran, banyak berbagi perasaan. Bukan menukar air liur. Menukar air liur, bertukar air liur tidak membuat kita menjadi dekat. Jasmani ya, tapi secara emosional tidak menjadi dekat. Sebaliknya kalau tidak mau mendekat secara manusia, jangan bagikan pikiran saudara, jangan bagikan perasaan saudara. Nah, kalau ada orang yang bercerita pikirannya dan perasaannya tanpa dia mengerti kalau dia mau mendekat, saudara mengerti bagaimana menjaga jarak supaya tidak menyimpan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Itu caranya saudara menjaga diri. Nah, oleh sebab itu Saudara Paulus pada Filipi dia bilang kalau kita hidup bersama, kita perlu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Yang katakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia nggak eksklusif.
Dia meninggalkan surga, dikatakan. Tidak mempertahankan haknya, statusnya sebagai raja, sebagai Allah. Tapi dikatakan ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menurunkan dirinya menjadi setara dan sama dengan kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, Paulus katakan kalau kita mau belajar untuk hidup dengan orang lain, kita harus belajar dari cara Kristus melepaskan haknya, melepaskan statusnya, melepaskan privilege-nya, untuk kemudian rela berkorban untuk menjadi sama dengan kita. Nah, hubungan kualitas yang sehat, hubungan yang berkualitas ini harus menguntungkan dua pihak. Gak bisa cuma satu pihak. Karena dibutuhkan dua sisi untuk saling memberi di dalam hubungan yang ada. Jadi dalam hidup kita bersama dan dalam membina hubungan yang kita ingin bina ini, kita harus rela untuk kemudian berkorban. Karena kasih tidak akan bisa kita buktikan tanpa pengorbanan. Nah, hubungan yang berkualitas hanya akan bisa dibangun oleh dua pihak yang rela untuk saling berkorban. Karena definisi daripada kasih adalah kerelaan kita untuk menguntungkan orang yang kita kasihi. Kalau perlu dengan pengorbanan kita. Betul nggak, saudara? Nah, kalau dalam hubungan kita tidak rela berkorban, kita hanya ingin mengambil, itu adalah lawan daripada kasih. Karena lawan daripada kasih adalah nafsu. Nafsu adalah keinginan kita untuk menguntungkan diri sendiri kalau perlu mengorbankan orang lain. Nah, hubungan yang sehat adalah dua pihak yang rela saling mengasihi atau rela saling menguntungkan satu dengan yang lainnya dengan kerelaan untuk mengorbankan diri sendiri. Hubungan itu baru bisa menjadi sehat. Oleh sebab itu, memang tidak jarang kita temukan kekecewaan terjadi, disappointment, karena kita sudah terus memberi dan kemudian kita merasa dimanfaatkan karena pihak yang lain hanya mengambil dari kehidupan kita. Kekecewaan adalah penghalang terbesar untuk kita kemudian bisa berani untuk membangun hubungan dengan orang lain lagi. Jadi kasih harus menjadi pengikat dan menjadi dasar daripada apa yang kita bangun, menjadi fondasi daripada hubungan yang berkualitas yang kita ingin bangun. Oleh sebab itu, tidak mungkin kita bisa membangun hubungan yang berkualitas tanpa Kristus. Without Christ, we cannot love others like Christ. Kita nggak bisa, we cannot love others like Christ without Christ. Karena Yesus katakan bahwa biarlah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti aku mengasihi engkau. Tanpa Tuhan kita tidak bisa membangun hubungan yang berkualitas. Tidak heran kalau di luar sana manusia saling memanfaatkan karena tidak ada Kristus di dalamnya. Kita hanya dapat mengasihi orang lain seperti Kristus apabila Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu kita tiru, kita teladani dari Kristus kalau kita mau mengasihi seperti Kristus, membangun hubungan seperti Kristus? Yang pertama, saudara belajar untuk menerima, to accept. Untuk belajar untuk menerima orang lain seperti Kristus menerima kita. Saudara, salah satu hal yang iblis ingin curi dalam kehidupan kita adalah pada waktu iblis menuduh kita bahwa surga tidak mungkin menerima kita karena kesalahan dan dosa kita. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi karena mereka merasa malu dan merasa bersalah. Tuduhan datang yang ingin menjauhkan mereka daripada Tuhan. Bisikan yang seringkali datang adalah, you know what, you don't deserve it, kamu tidak layak untuk diterima lagi menjadi anak Bapa. Itu yang dialami oleh anak yang hilang pada waktu dia berdosa. Dia berkata sama bapaknya, aku sudah tidak layak lagi dianggap sebagai anak. Jadikan aku orang upahan. Hal pertama yang Bapa di surga atau bapaknya tunjukkan pada anak tersebut adalah, no matter what, kamu diterima tanpa syarat. Amen. Acceptance. Saudara, Roma pasal yang ke-15 ayat ke-7 berkata seperti ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan
Allah. Kesendirian adalah kebohongan yang iblis Anda percayai. Yang iblis ingin Anda percayai. Dia mau sudah percaya bahwa nggak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang mau menerima kamu. You're on your own. Padahal nama Tuhan kita Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, demikian juga Tuhan ingin pakai kita untuk menunjukkan pada orang lain bahwa mereka tidak sendiri. Research yang tadi saya sebut, Harvard menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang berumur paling panjang, setelah diselidiki otak mereka, kesehatan mereka, darah mereka semua, ditemukan bahwa yang memberikan mereka rasa aman adalah kepastian bahwa ada orang-orang yang peduli sama mereka. Menarik sekali. Bukan karena jaminan kesehatan, bukan karena fasilitas pemerintah, bahkan bukan tabungan. Ternyata in the back of their mind, mereka tahu bahwa I have people, intimate relationship, orang-orang yang peduli sama aku. Membuat mereka hidup lebih tenang dan hidup lebih panjang. Ada banyak sekali orang-orang tua yang karena ditinggalkan anak-anaknya tidak merasa pasti anak-anak mereka peduli. Dan kemudian rasa tidak aman itu kemudian menggerogoti kesehatan mereka. Kalau sudah punya orang tua dan tidak tinggal dengan orang tua, pastikan mereka tahu bahwa saudara peduli dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saudara yang sudah lebih senior dan masuk ke masa pensiun, pastikan sudah punya teman-teman yang saling memberikan rasa aman. Waktu masih kecil anak saya masih ingat ada sepasang suami istri yang juga teman di JPCC. Dia datang sama kami, saya sama Hana, dia bilang gini, kalau suatu hari seandainya sesuatu terjadi dengan kami berdua, kami pengen kalian yang adopsi anak kami. Saya bilang, kamu punya saudara kandung. Ya, tapi saya merasa bahwa lebih aman dan lebih tenang kalau ada pasangan yang punya nilai yang sama, yang memelihara dan melihat masa depan daripada anak-anak kami. Penerimaan. Pada waktu kita tahu ada orang-orang yang sama dengan kita, yang peduli dan menerima kita apa adanya. Make sense to you? Acceptance, accept. Yang kedua, value. Kita perlu selain menerima orang lain seperti Kristus menerima orang lain, kita perlu menghargai orang lain sebagaimana Kristus menghargai kita. Alkitab kita penuh mencatat tentang bagaimana Yesus menghargai orang-orang yang dibuang sama dunia. Perempuan Samaria, orang kusta. Sudah tahu orang-orang yang harusnya dikucilkan, tidak boleh didekati apalagi disentuh. Yesus menyentuh orang kusta. That's how he values orang-orang yang dikucilkan dan terbuang di dalam masyarakat. Dan seperti itu Tuhan menerima kita sebenarnya. Bukan karena apa yang sudah kita buat, tapi karena Dia menerima kita, karena Dia yang menciptakan kita. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia menciptakan saudara dan saya dengan rancangan dan intensi yang baik. Terlepas dari apapun yang sudah terjadi atau kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara perlu tahu bahwa nilai saudara nggak pernah turun karena kesalahan dan kebodohan yang pernah kita buat. Saya nggak tahu saudara pernah lihat saya praktekkan ambil uang $100. Saya bilang, ini uang asli. Saya injak-injak uangnya, saya ludah-ludahin, saya remes-remes, saya hancurin. Terus saya buka lagi udah berantakan sih. Saya tanya, ada yang mau? Pada mau. Kenapa? Karena nilainya nggak turun walaupun kondisinya berbeda. Tidak peduli apa yang terjadi atas kita dan terjadi kepada kita. Nilai kita nggak pernah berubah karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan intensi yang baik. Nah, kalau saudara bisa melihat dunia dengan perspektif seperti itu, saudara akan bisa menghargai dan mengasihi, membangun hubungan, tidak terpengaruh pada ini. Makanya saya pakai papan tulis supaya saya bisa tunjuk-tunjuk seperti itu. Yang ketiga, mengampuni, forgive. Penelitian Harvard menunjukkan bahwa kesehatan rusak karena konflik.
Orang-orang yang di umur 50-nya punya hubungan yang bagus dan mereka gampang to let go, umur 80 sehat. Mereka yang umur 50-an simpen dendam sakit hati, umur 80-nya ingatannya rusak, organ-organ tubuhnya rusak. Jadi mau sehat di hari tua, jangan simpen sakit hati. Jangan simpan dendam. Karena sudah let go, akan menjadikan masa tua saudara sehat. Orang yang paling tua sekarang lahir tahun 1907 bernama Maria Branyas Morera berkata, "The key to long life is avoiding toxic people." Mau hidup panjang, hindari orang-orang toksik yang bikin saudara keracunan sakit hati, keracunan pikiran-pikiran yang tidak benar. Efesus pasal keempat ayat 31 dan 32 terjemahan TSI bilang begini, buanglah semua apa? Sakit hati, dendam, kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan, sebaliknya hendaklah kamu selalu apa? Baik hati, saling apa? Mengasihi, saling apa? Memaafkan, seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Waktu saudara melepaskan pengampunan, saudara sedang menambung umur yang lebih panjang. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bukan ditumpangin tangan untuk sembuh. Saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kemudian dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita suka kutip doa orang benar besar kuasanya, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa orang benar ini bukan orang sempurna yang tidak berdosa. Orang benar adalah orang yang berdosa, yang punya kelemahan, tapi berani mengaku dosa dan meminta maaf dan meminta ampun. Pada waktu dia mengaku dan minta maaf, dia mengalami kesembuhan. Pada saat hatinya sembuh, otoritas wibawa rohani datang dalam kehidupannya. Sehingga waktu dia berdoa, besar kuasanya. Oleh sebab itu waktu kita saling mendoakan, saling meminta maaf, kesembuhan datang, pemulihan datang, otoritas datang dalam kehidupan kita. Last but not least, saudara perlu belajar untuk believe atau trust others, mempercayai orang lain. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang pernah merasa dikhianati dan sulit untuk percaya orang lain lagi. Saudara perlu belajar untuk memberi kesempatan untuk mempercayai dan dipercayai oleh orang yang ada di sekitar saudara, dan belajar untuk memberi kesempatan untuk mempercayai oleh orang lain. Jangan izinkan kecewa, luka yang datang dalam kehidupan saudara menghalangi saudara untuk berani percaya, mengampuni, menghargai, dan menerima orang lain, sehingga saudara bisa punya kualitas hubungan, sehingga hidup yang Tuhan berikan bagi saudara tidak tercuri. Saudara bisa menerimanya dengan baik? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayat terakhir yang saya ingin kutip, saya bacakan bagi saudara, adalah Yohanes pasal ke-10, ayat 10 berbunyi seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus ingin kita menerima hidup dalam kelimpahan, dan iblis ingin mencuri kelimpahan yang datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, iblis berusaha untuk menghalangi saudara untuk bisa menerima orang lain, bisa mengampuni orang lain, menghargai orang lain, percaya sama orang lain. Dia berusaha curi itu dari kehidupan saudara dan berusaha meyakinkan saudara bahwa saudara nggak ada yang peduli dalam kehidupan saudara. Jangan izinkan dia curi dari kehidupan saudara. Jangan izinkan dia curi waktu yang saudara punya yang berharga, karena waktu adalah valuta paling berharga yang saudara pakai untuk membangun hubungan. Jadi, minggu-minggu ke depan, tukarkan screen time saudara dengan people time.
Karena di screen relasinya nggak benar, nggak real. Pengakuan, hubungan yang saudara terima di screen nggak real. Tapi yang ada di sekitar saudara itu yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Semoga saudara memiliki quality life because you build a quality relationship. Amen. Thank you so much Pastor Yose buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita semua belajar bahwa the quality of our life ditentukan oleh the quality of our relationship. Jadi mari sama-sama kita bangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Kita sudah menerima kasih daripada Kristus, mari kita coba untuk mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi dalam the way we accept people, the way we value people, the way we forgive people, dan juga the way we believe in people. So mari sama-sama kita hampiri Tuhan sekali lagi. Kita mau akhiri ibadah online hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Ajari kami untuk bisa mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi. Mampukan kami untuk bisa membangun hubungan dengan sesama dengan baik Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau tempatkan di bangsa di mana kami berada sekarang Tuhan. Kami mau speak blessing untuk ekonominya, untuk politiknya, untuk pendidikannya Tuhan. Kami berdoa buat restorasi bisa terjadi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Dan kami mau speak blessing untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan dari jalan pemerintahan yang ada Tuhan. Supaya mereka bisa memimpin dengan penuh hikmat Tuhan di bangsa ini. Saudaraku, bukalah kedua tangan kalian, kita sudah tiba di akhir dari ibadah. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, serta kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you so much semuanya. Happy Sunday and God bless you.